billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Khairat Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, jamaah sholat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keberkahan yang Allah berikan sehingga sampai hari ini kita dapat melaksanakan misi utama kita, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menunaikan sholat maghrib dan kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal kebaikan kita serta menjadi bagian dari sunnah yang kita lakukan, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pula kita telah masuk pada tahun baru 1446 Hijriah, yang mana tahun baru Islam itu dijadikan momen awalnya adalah momen hijrah. Dan memang kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah ini telah sampai pada masa Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah, sehingga kita ingin mengambil iktibar apa saja yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, untuk menjadi pelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada beliau, salam kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kaji kita pada Sirah Nabawiyah dan telah sampai kita pada bagian ad-da'watul islamiyah fil Madinatil Munawwarah. Sebelumnya kita telah membahas apa saja yang Nabi bangun di kota Madinah sebagai dasar dan fondasi dari kehidupan yang ada di kota Madinah. Nah, kemudian kita masuk pada bahasan selanjutnya, dakwah apa saja yang Nabi lakukan pada awal-awal beliau berada di kota Madinah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Awwaliyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah wa awwalu surati fi Madinah unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling pertama tentu ketika kita berbicara tentang dakwahnya Rasulullah di kota Madinah adalah ayat atau surah apa yang pertama sekali turun ketika Nabi telah hijrah di kota Madinah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan, orang-orang yang berada di kota Madinah atau dulu namanya Yathrib adalah orang-orang yang paling buruk sekali dalam masalah timbang menimbang. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran ataupun surah, qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini adalah surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin artinya apa? Curang. Nah, sekarang kita baca dulu terjemahan ataupun tafsir dari surah Al-Mutaffifin tadi. Wailul lil mutaffifin. Wail, celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Dalam konteks turunnya surah Al-Mutaffifin ini, kecurangan yang terjadi pada masa itu adalah kecurangan dalam hal timbang menimbang, dan ini sudah sangat terkenal pada masa dulu. Orang-orang sudah sangat paham bahwasanya kalau di kota Yathrib itu orang menimbang dengan cara yang buruk. Kalau di kota Mekah, buruk orang kota Mekah, tapi dalam hal timbang menimbang mereka masih lebih jujur daripada orang-orang Yathrib. Terkenal pada masa itu bahwa di Yathrib, karena dia memang jalur perdagangan juga, Yathrib adalah salah satu orang-orangnya itu buruk dalam timbang menimbang. Nah, sebelum kita lanjut ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit cerita pengalaman ketika saya belanja di Pasar Bawah. Waktu itu saya beli buah duku. Ingat sekali, saya itu tahun 2017-an. Udah lama kan? Tapi masih ingat kejadiannya. Saya ke Pasar Bawah karena rumah mertua juga dekat dengan Pasar Bawah. Ketemulah orang jual buah duku. Saya lihat harganya 14.000 sekilo. Nah, cocoklah saya bikin. Ambillah, Bang, berapa sekilo 14? Bisa kurang, Bang? Nggak bisa, udah harga pas. Ya kalau bapak-bapak kan begitu, Pak ya. Tanya bisa kurang, nggak bisa, ya udah. Kalau ibu-ibu kan beda, banyak negosiasinya. Kalau bapak-bapak ini susah menegosiasi. Ya, nah, bisa kurang, nggak bisa, ya udah. Kan begitu. Belilah sekilo. Ya. Saya lihat di depan mata saya ada timbangan, ditimbang. Oh, sekilo. Pas, 1 kilo pas. Setelah 1 kilo ditimbang, diambil di 3-4 buah lagi, ditambahkan, masukkan ke situ. Oh, senang hati saya. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, abang ini baik betul. Maka lariskanlah dagangannya, berkahilah perdagangannya. Tentu orang buat baik, kita buat baik juga. Orang buat baik, kita doakan kebaikan. Bungkus, pulang. Kebetulan rumah mertua saya itu memang pedagang. Beliau pedagang, ada kedai hariannya. Ya. Sampai di situ terlihat sama saya ada timbangan. Saya timbang lagi, isengnya menimbang gitu. Berapa timbangannya? Harusnya sekilo, kalau ditambahkan lagi 3 atau 4 butir, sekilo lebih kan begitu. Ketika ditimbang 800 gram. Ini makin ditambah kok makin kurang ini beratnya, kan begitu. Ya, dalam hati saya, ya Allah, ya, buruk betul lah cara abang itu menimbang rupanya. Tadi awak mendoakan baik, ini dalam hati dan mengumpat sedikit kan? Ya Allah, ya Rabbi. Tapi saya berpikir begini, berapalah yang dia tipu misalnya? 200 gram, anggap 200 gram. Berapa 200 gram? Anggaplah 200 gram itu 2.000. Masa iya dengan 2.000 dia rela menukar diri dia itu yang 2.000 dengan wail, neraka 2.000 yang dia curangi tapi masuk neraka. Kalau ada orang korupsi 271 triliun masuk neraka, cocok itu rasanya. Menyengsarakan banyak orang dia, cocok betul itu. Tapi masa iya hanya dengan 2.000 kita menukarkan diri kita untuk masuk neraka? Enggak kaya juga bertambah 2.000. Beli TS pun enggak dapat, ya kan? Nah, ini kadang-kadang kita berpikir ini orang kok aneh ya. Seandainya lah misal laku 100 kilo 100 kilo kali 2.000 baru 200.000. Baru 200.000 dia dapat keuntungan dengan cara yang curang. Curangnya ini cerita nih. Dengan 200.000 nggak akan jadi orang kaya dia. Kecuali 271 triliun itu dia orang kaya. Ini 200.000 nggak akan kaya, tapi masuk neraka. Maka betul-betul celaka orang yang curang. Ya, jadi jangan curang.
bagi para pedagang betul-betul timbangan itu. Nah, ada satu lagi nih yang ingin saya sampaikan, ini khusus buat ibu-ibu. Nah, ibu-ibu nih, kalau belanja di kedai, ya, bang 1/4 bawang, beli bawang 1/4, ditimbanglah sama abang itu kan 250 gram. Sudah mau dibungkus, udah, diambil sampai ini plastiknya, ada lagi 2-3 bawang lagi. Udahlah katanya. Yang ditimbang tadi berapa? 250 gram. Ditambahkan lagi 3-4 butir aja. Bawang kecil-kecil, berapalah bertambah itu? Paling 1 gram 2 gram, anggap 5 gram bertambah di situ. Tapi wahai ibunda yang dirahmati Allah, 250 gram itu halal, yang tadi 5-10 gram itu haram. Dalam konsep makanan, kalau ada kita masak satu belanga besar itu kambing, lalu setelah matang dia mau kita makan, rupanya ada tadi jatuh cicak, mati dia di situ. Cicak kecil segini jatuh, mati dia di dalam belanga itu. Yang satu kambing sebesar itu haram dimakan gara-gara cicak yang sekecil ini. Jangan gara-gara yang 3-4 butir 5-10 gram tadi 250 gram itu jadi benda halal, jadi benda yang haram. Jangan gara-gara yang 5-10 gram tadi masakan yang enak tadi, satu dandang tadi itu jadi haram semuanya gara-gara tercampur dengan sesuatu yang tidak hak untuk kita ambil. Masalah timbang menimbang berapalah, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam masalah ini, wailul lil mutaffifin. Hati-hati sekali dalam timbang menimbang. Di kota Damaskus ada salah seorang pedagang. Ini pedagang di kota Damaskus ini agak unik sedikit. Dulu sampai sekarang orang masih menimbang pakai timbangan besi, Pak. Yang gini-gini itu. Iya, saya ketika kuliah di sana masih ada yang begitu timbangannya. Saya pikir, ya Allah, jadul kali orang ini. Ya. Kenapa nggak pakai timbangan digital, timbangan yang biasa kita pakai? Kenapa masih timbangan yang itu dipakai? Nah, ternyata mereka lebih percaya dengan itu karena mereka tahu beratnya ini 1 kilo 100 gram, 500 gram, dipercaya mereka itu karena timbangan betul-betul. Ya. Ketika dia menimbang, beli kacang, Pak. Beli kacang, kemudian kacang ini kan dimasukkan di dalam kantong plastik, itu plastik dulu waktu itu, sehingga saya kertas, kantong kertas, kresek kertas itu. Nah, timbang. Nah, di sini timbangan ini diletakkan plastik kertas tadi itu, kantong kertas diletakkan di situ, baru ditambahkannya pemberat tadi. Supaya apa? Supaya imbang, supaya yang berapalah berat kertas itu, tapi kertas itu pun sangat hati-hati, dia tidak mau temakan sama dia. Begitulah Bapak Ibu sekalian, kehati-hatian orang yang benar-benar paham apa itu makna dari wailul lil mutaffifin. Nah, karena di kota Yathrib pada masa itu orang menimbang dengan cara yang sangat keji, sangat buruk sekali. Macam-macam cara yang mereka gunakan untuk mencurangi timbangan, maka Allah turunkan surah ini di sana dan merupakan ayat dan surah pertama yang turun di kota Madinah untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya. Ketika yang namanya kecurangan sudah menjadi kebiasaan di satu masyarakat, la khaira fihim, tidak akan ada kebaikan di dalam masyarakat itu. Ketika kecurangan itu telah terjadi dimanapun, maka tempat itu kehilangan keberkahan dan kebaikan. Segala lini. Ada perusahaan atau anggaplah dinas tes PNS, terjadi kecurangan, nepotisme, KKN dan lain-lain. Maka yang masuk ke situ pasti bukan orang yang terbaik yang masuk. Kenapa? Yang terbaik tersingkirkan gara-gara ada orang dalam.
Tentu kalau yang masuk ke dalam instansi ini bukan orang yang terbaik, ya kinerjanya ya gitu-gitu aja. Kinerjanya ya gitu-gitu aja. Ya kan? Ketika terjadi pemilihan kepala daerah, dekat nih kepala daerah nih. Lalu kemudian terjadi kecurangan di sana dan di sini. Maka yang terpilih bukan orang yang terbaik yang akan memimpin daerah tersebut. Dan hasilnya apa? Bisa kita lihat sendiri. Ketika terjadi pemilihan kepala negara, lalu terjadi kecurangan di sana, masif, terstruktur dan lain-lain, maka bukan yang terbaik yang akan terpilih di sana, maka akan hilang kebaikan dan bisa kita lihat sendiri bagaimana hasil dari perbuatan tersebut di negara tersebut. Nah, ini negara lain nih, negara Konoha nih istilahnya. Nah, kita di sini kan enggak kan? Nah, itulah dia, biar aman Pak. Ya, baik. Jadi surah yang pertama turun adalah tentang masalah kecurangan, terutama masalah kecurangan dalam timbang menimbang untuk memperbaiki kondisi perekonomian di kota Madinah. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Bagaimana orang yang curang itu yang kalau dia minta ditimbang kepada orang, nih beli dia, timbanglah, maka dia akan meminta untuk dipenuhi. Yastawfun, kurang nih, keras betul dia. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbang, dia buat orang rugi. Dia bikin orang rugi. Caranya ada saja caranya supaya orang lain yang rugi dia merasa untung. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka enggak berpikir bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat? Untuk apa? Untuk ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Di dunia ini memanglah tak nampak kecurangan itu, walaupun ada tak bisa dibuktikan. Masuk ke pengadilan tak bisa juga, masuk ke Mahkamah Konstitusi gagal juga, kan? Nggak apa-apa, ya sudah, namanya dunia, sudah, udah usaha sudah. Tapi lihatlah nanti di hari kiamat, dan kita semua akan melihat dengan mata kita sendiri bagaimana orang-orang yang melakukan kecurangan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka Pak bahwa kecurangan yang sifatnya itu masif lalu dia bisa dengan mudahnya bertaubat. Taubat dia harus selesaikan semuanya. Bagaimana mungkin dia membuat sebuah kecurangan yang efeknya satu negara lalu dia bilang, ya Allah aku taubat kepadamu. Lalu bagaimana dengan orang lain yang terzolimi satu negara? Taubatnya ini tertunda. Taubatnya ini orang seperti ini tertunda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ambil mangga orang lain, lalu kita bertaubat, taubat kita tertunda sampai kita minta izin sama yang punya mangga. Kan begitu, kenapa? Loh itu mangga dia, kita zolimi hak dia. Taubat kita tertunda sampai kita selesaikan masalah mangga yang sebiji itu sama yang punya. Kenapa? Kita zolimi dia. Taubat kita, taubat, tapi taubat kita ditunda. Selesaikan dulu itu, karena ada kaitannya dengan hak orang lain. Kalau masalah kita dengan dosanya langsung kepada Allah, kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak zakat, itu antara kita dengan Allah langsung. Tapi yang ada kaitannya dengan orang lain, kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain, itu taubatnya tertunda sampai selesai kezoliman tersebut. Bayangkan kalau misalnya Pak, misalnya ada kezoliman yang pengaruhnya besar terhadap satu negara, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala negara misalnya, maka orang-orang yang berkecimpung dalam kecurangan itu, dia nggak akan bisa langsung bertaubat. Mau menangis darah pun dia harus bagaimana dia mempertanggungjawabkan kezaliman yang terjadi.
Inilah beratnya. Kenapa orang-orang yang menjadi panitia dalam pemilihan itu setengah kakinya di neraka. Setengah kakinya di neraka, sedikit lagi itu. Tinggal angkat satu kaki, ini udah neraka dia. Angkat satu kaki ya, neraka dia. Artinya apa? Sedikit saja dia berbuat curang, neraka dia. Kenapa? Mau tobatnya susah. Mau tobatnya susah. Nauzubillah. Liyaumin azim, pada hari yang besar. Hari kiamat adalah hari yang paling besar, hari yang tidak ada batasannya. Hari ini ada batasannya. Terbenam matahari, bergantilah hari menjadi malam, ya. Malam hari berganti dengan terbitnya mentari, masuk lagi pagi, siang. Tapi hari kiamat mana ada batasnya, maka disebut dengan yaumun azim, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Apalagi nanti di sana akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia akan tegak berdiri di hadapan Sang Penguasa alam. La haula wala quwwata illa billah. Ayat ini, surah ini memang ditujukan untuk memperbaiki masyarakat yang ada di kota Yathrib. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad hadir di kota Madinah. Bukan kota Madinah itu langsung sudah baik, bukan. Bukan Madinah itu sudah menjadi kota yang baik lalu Nabi datang terus jadi baik, bukan. Kota Madinah sebagaimana kota-kota yang lainnya, ada keburukannya, ada. Tapi ketika Nabi datang, Nabi mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan kebenaran di kota Madinah, sehingga kota Madinah yang awalnya dulu buruk menjadi Al-Munawwarah. Nah, seperti masjid kita inilah, ya kan? Bercahaya-cahaya dia. Kenapa? Penuh dengan kebaikan. Maka dimanapun kita berada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak mungkin kampung kita, desa kita, RW kita, RT kita itu bebas dari yang namanya dosa dan maksiat. Tidak mungkin. Tidak mungkin masyarakat kita yang kita tinggal itu baik semuanya. Tidak mungkin. Pasti ada kekurangannya di sana dan di sini. Disitulah peluang dakwah kita. Ini iktibar yang kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita telah menjadi umat yang terbaik? Kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian umat yang terbaik, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka dimanapun kita berada, kita berusaha memperbaiki pelan-pelan, hikmah, bijaksana, memperbaiki kondisi dan keadaan masyarakat dimanapun kita tinggal. Jangan kita berharap di sini begini, saya pindah aja lah. Pindah pun ke tempat lain tetap ada masalah. Kapanlah kita mau lari terus dari masalah? Kenapa kita tak selesaikan masalah itu? Selesaikan dengan bersama-sama, selesaikan dengan bijaksana, selesaikan dengan orang-orang yang memiliki visi kebaikan yang sama. Ya. Maka ayo sama-sama kita dakwahkan tempat kita. Apa yang kurang, mari sama-sama kita dakwahkan, kita perbaiki. Jangan kita menyerah, jangan kita diam saja, berbuat. Itu adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Thaniyan, yang kedua, awalu hadisin di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayat dan surah pertama yang turun. Sekarang hadis yang paling pertama yang didengarkan oleh para sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis yang paling pertama Nabi sebutkan? An Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam ini salah seorang yang berada penduduk asli dari kota Madinah. Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi tiba di kota Madinah, injafalan nasu ilaihi,
Maka berbondong-bondong, beramai-ramai orang menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang betul orang di kota Madinah. Waqila, dan disebutkan pula qadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba, faji'tu anzur, maka aku juga datang untuk melihat. Waktu itu Abdullah bin Salam ini belum lagi dia beriman. Falamma tabayyanat wajhuhu alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab, dan ketika aku lihat wajahnya, aku melihat bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Ini wajah Nabi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Wajah Nabi itu memiliki cahaya yang begitu indah. Bapak Ibu pernah enggak melihat ada orang yang wajahnya bercahaya kayak lampu? Pernah enggak? Ada yang pernah lihat? Belum ya? Saya ketika tahun 1999, waktu itu saya ikut jemaah tabligh Pak. Jadi berangkatlah saya ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Sampai di kota New Delhi, waktu itu kami ke markas jamaah tabligh. Itu markas utamanya di situ, di New Delhi, di Nizamuddin namanya. Nizamuddin, ada masjidnya di situ. Nah, ketika tiba di sana, sehari 2 hari saya nginap di sana. Tiba masanya ada Maulana Sa'ad, kalau tidak silap saya namanya Maulana Sa'ad. Itu anak dari Maulana Zubair, cicit dari Maulana Ilyas, pendiri dari jamaah tabligh itu. Nah, ketika beliau tausiah, saya di ruangan yang atas karena bahasa Urdu kan. Saya turun waktu itu, ingin ngelihat orangnya karena kata orang wajahnya ganteng, putih, bercahaya. Saya ingin lihat, penasaran saya. Turun saya dari tingkat berapa saya lupa, turun saya lihat ke depan. Disitulah saya lihat bahwa memang ternyata ada orang yang wajahnya bercahaya kayak lampu Pak. Dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat subhanallah, orangnya ganteng, putih ganteng, dan wajahnya itu kayak ada lampu. Memang kayak ada lampu. Masya Allah, memang bercahaya ya. Memang bercahaya. Kata Maulana yang di sana, ulama di sana, kenapa wajahnya begitu luar biasa, seperti ada cahayanya? Beliau itu dari kecil memang dijaga tidak melihat maksiat, nggak lihat aurat perempuan. Jadi dari kecil dijaga, hafal Quran, hafal hadis. Memang itunya kerjaannya beliau itu, ngaji gitu aja. Jadi memang betul-betul dipelihara. Nggak ada TV di rumahnya, nggak ada sama sekali. Internet pun nggak dia. Pokoknya khusus untuk menjadi ulama. Makanya pandangan beliau sangat dijaga. Jadi itulah Pak. Dan ketika itulah baru saya paham, ketika ada hadis-hadis ataupun sirah Nabi yang menyebutkan bahwa wajah Nabi kal badar, seperti cahaya rembulan. Baru di sana saya paham. Kalaulah manusia biasa saja ada yang punya wajah seperti ada lampunya, apalagi wajah Rasulullah yang memang terang benderang seperti cahaya rembulan. Nah, itu baru saya paham. Oh, ternyata memang ada orang yang wajahnya agak bercahaya deh Pak. Memang apa? Semacam ada cahaya di sini. Emang ya? Nah, kalau Rasulullah sudah pasti lebih daripada itu. Maka ketika Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi, dia begitu terpana dan tahu dia ini bukan wajah pendusta. Langsung ngerti, langsung paham. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu yatakallam, maka hal yang paling pertama yang aku dengar dari beliau, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang kita menganggap itu hanya sebagai sebuah basa-basi. Ketemu teman kita, tetangga, assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal sebenarnya itu merupakan bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ucapan salam ini adalah ucapan yang universal bagi orang-orang yang beriman, menjadi penanda bahwa orang ini orang yang bisa menjadi saudara kita. Walaupun kita nggak kenal,
Saya beberapa kali pindah rumah. Biasa Pak, kalau kita baru pindah rumah, biasanya tetangga tempat kita, rumah yang kita pindah itu pandangannya itu sinis biasanya. Siapa gitu kan? Tapi ketika kita ucapkan salam, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, saya baru pindah. Oh iya, waalaikumsalam. Berubah wajahnya dari awalnya sinis begitu menjadi welcome, ya, menerima. Kenapa? Padahal hanya ucapan salam. Tapi jangan salah, ucapan salam itu adalah bagian dan penanda bahwa kita ini bersaudara. Bukankah nanti di surga kita juga mengucapkan salaman, salaman, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka tebarkanlah salam, mudahkan aja ucapkan salam, tidak ada masalah. Ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, begitu indah. Ketika kita bertemu dengan saudara kita ucapkan salam. Wa at'imut ta'am, kata Rasulullah, dan berikanlah makan. Ketika ada orang yang lapar kita kasih makan. Maka kalau biasanya ada masjid-masjid yang ada Jumat barokahnya itu ramai betul. Bahkan kadang-kadang agak-agak rusuh sedikit ya. Kalau sudah ada kalau sudah ada Jumat barokah itu kan habis sholat ada makanan agak-agak rusuh sedikit. Tapi begitulah antusias, ya, antusiasme orang untuk mendapatkan makan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf nih, kalau ada orang yang menjanjikan akan ngasih makan gratis, orang mau milih dia tuh. Ya memang begitu Pak, bagi kita yang biasa kenyang, tidak terlalu kita. Tapi orang yang sering lapar itu nomor satu tuh pilihannya. Tapi di pilihan itu nomor satu, itu nomor dua ya kan. Iya memang begitu. Secara psikologis memang seperti itu. Walaupun bagaimana nanti penerapannya, wallahu a'lam, kita tak tahu. Ya mudah-mudahan kita husnuzon saja. Tapi itu salah satu yang membuat orang merasa mendukung begitu. Ini yang menyusun ini Pak, baca sirah Nabi Pak. Baca sirah Nabi yang menyusun itu, bukan orang sembarangan. Paham dia psikologi manusia, ya. Kita yang malas baca sirah Nabi. Itulah at'imut ta'am, kata Nabi, berikan makan. Itu. Maka siapapun di antara kita yang rajin bikin acara kah, nyumbang makanan kah, itu pasti akan dimuliakan, ya, akan dimuliakan. Sudah psikologi manusia seperti itu. Maka Nabi sebutkan at'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, dan jalin silaturahim. Silaturahim ini penting. Seandainya silaturahim ini putus, maka banyak kebaikan yang akan terputus dari kita. Dalam istilah motivasi para pebisnis Pak, saya agak senang melihat di YouTube, baca buku juga terkait dengan para pebisnis itu, kenapa mereka bisa sukses. Salah satunya karena mereka selalu menjalin relasi yang baik dengan klien, dengan sesama mitra dan rekan bisnis mereka. Itu kan bahasa ekonomi ya, bahasa marketing. Tapi bahasa agamanya kan silaturahim itu. Cuma kenapa ketika kita bicara silaturahim, orang seperti alergi gitu. Silaturahim, apa silaturahim? Ya. Padahal bagus. Dalam konsep para pebisnis bisa sukses itu mereka menjalin relasi. Bahkan untuk menjalin relasi itu mereka saling apa? Ngasih makan, ngajak makan. Ketemu klien di mana? Di tempat makan. Ya kan? Ketemu klien di mana? Tempat makan. Cari tempat yang bagus, yang nyaman, makan dulu. Silakan makan, pesan dulu Pak. Kan memang begitu. Beberapa hari yang lalu ada salah satu perusahaan yang konsultasi untuk perusahaan jadi syariah. Gitu juga diundang salah satu rumah makan. Sampai di sana silakan Pak makan dulu, sudah pesan dulu, makan dulu. Itu mereka menjalin silaturahim. Kalau bahasa manajemennya ya menjalin relasi yang baik dengan klien, dengan mitra bisnis. Tapi kenapa kita yang konsep silaturahim sudah ada dari dulu malah kita alergi? Jalin silaturahim ini kepada siapapun, ya,
kepada siapapun orang-orang yang baik. Ya, kalau bisnis tentu mindsetnya adalah mencari keuntungan untuk ke arah bisnis selanjutnya. Kalau kita mencari ridho Allah, mencari pahala, menghapuskan dosa, itu kita konsepnya. Kita lebih tinggi lagi daripada sekedar duniawi. Maka silaturahim ini mesti dijaga. Nabi pun berpesan, wasilul arham, wasallu bil laili, dan sholatlah kalian pada malam hari, wan nasu niyam, sedangkan manusia dalam keadaan tertidur. Sholat malam. Jadi Nabi dari awal-awal itu sudah menekankan masalah salam, hubungan antara seseorang dengan orang lain, salam, kemudian makan, masalah orang-orang miskin, kemudian silaturahim, ya, hubungan baik dengan orang-orang lain juga, kemudian apalagi masalah rohaniyah, masalah sholat malam. Sholat malam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya memiliki kedalaman rahasia yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar sholat, tapi dia membentuk jiwa, mengokohkan jiwa kita yang mungkin gak kita sadari. Tapi orang-orang yang hebat sepanjang sejarah Islam adalah orang-orang yang selalu rutin sholat malam. Salahuddin Al-Ayyubi, enggak, rajin betul dia sholat malam. Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel, orang yang selalu sholat malam. Umar bin Khattab yang membuka negeri Syam dari peperangan Yarmuk, sholat malam. Khalid bin Walid panglimanya waktu itu, orang yang rajin sholat malam. Kadang-kadang kita nggak paham kenapa kita sholat malam. Pokoknya Ustaz tahajud, mau minta sesuatu, bagus, gak masalah. Tetapi kalau kita paham bahwa sebenarnya tahajud itu, bangun kita pada malam hari, sholat kita itu membentuk jiwa kita. Jiwa kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa kita yang kokoh menghadapi takdir-takdir Allah ke depannya, jiwa kita yang kokoh untuk menghadapi hari demi hari sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita belum bisa rutin betul, tapi jangan pupus harapan kita untuk selalu membangunkan diri kita malam hari. Terus latih. Kadang-kadang namanya ya iman naik, bangun kita malam, turun, bangun akhir subuh, ya kan? Udah mau isyraq lagi baru terbangun. Ya lagi rendah dia imannya. Kalau lagi naik tinggi, jam 3 udah bangun, tahajud, ngaji sampai subuh lanjut kajian, ya, kajian sholat isyraq, habis isyraq keluar sebentar, bekerja sebentar, duha, itu lagi naik dia. Giliran lagi turun, sholat subuh menjelang isyraq, ya kan? Nah ini ya, udah hampir habis waktunya. Tapi jangan pupus harapan kita untuk selalu mengupayakan sholat malam. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah rutin qiyamul lail, beruntunglah Bapak Ibu sekalian, karena jiwa Bapak Ibu itu sudah semakin kokoh. Buktinya apa? Kokoh untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Memangnya itu memang kokoh hati jiwa kita, ya. Jiwa, karena tubuh ini kan adalah yang nampak saja, tapi jiwa tak nampak. Tapi kalau jiwa kita itu kokoh, maka tubuh kita itu mudah kita menyambut perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadkhulunal jannah bisalam. Siapa yang bisa melakukannya, menebarkan salam, memberikan makan orang yang lapar, kemudian menjalin silaturahim, lalu sholat malam hari, maka dia akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Allahumma amin. Nabi SAW dalam hadis tersebut menginginkan perubahan, karena memang susah bagi kita untuk merubah sesuatu yang sudah jadi kebiasaan kalau jiwa kita itu tidak terbentuk, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ya, kita melihat anak kita ingin, ya biasalah anak-anak muda kadang agak-agak bandel sih kan, kita ingin dia berubah.
Kita sibuk marahin dia. Apakah dengan dimarah-marah itu anak itu bisa berubah? Enggak, malah bosan dia. Mama dia merepet aja. Bukan apa baik. Ya. Maka kata Syekh Maulana Yusri Hafizahullah, salah seorang Syekh di Al-Azhar, beliau katakan apa? Daripada engkau sibuk memarahi anak-anakmu, lebih baik kau sibukkan dirimu dengan mendoakan dia. Kapan? Ya itu malam hari itu. Doakan terus malam hari, doakan terus malam hari. Allah Ustaz, masa cuma begitu saja? Kepada anak kita ingatkan, kepada Allah kita menyerahkan. Itu dia. Kalau kita sibuk terus ingin mengatur, kita nggak akan bisa mengatur orang lain. Kenapa? Karena untuk mengatur seseorang dibutuhkan kedekatan hati, sedangkan hati ini milik Allah. Jangankan orang lain, diri kita sendiri aja agak susah. Ya, itu saya rencana mau bangun malam Ustaz, tapi tak bangun juga. Ya kenapa? Ya, mungkin hati kita belum dekat kepada Allah. Doa, banyak doa. Kadang-kadang doa inilah menyelamatkan banyak hal. Saya pernah cerita-cerita sama istri terkait dengan masalah parenting. Kalau sekarang lagi ngetren kan istilah parenting ya, Bu ya. Ibu-ibu sering tuh baca masalah parenting itu dengan Dr. Aisyah Dahlan ya. Itu kan ibu dokter itu. Masalah parenting, bagaimana menjadi orang tua. Buku-buku tentang parenting itu banyak, Pak. Narasumber pemateri tentang parenting bertebaran. Konten-konten tentang parenting baik di TikTok, di YouTube, di Instagram banyak bertebaran. Kami bingung kita. Ada parenting mengatakan jangan katakan kepada anak jangan, jangan keluar. Nggak boleh bilang jangan ada pakai kata jangan. Kita pun bingung bagaimana nih caranya. Jangan sampai kata jangan ya kan. Sempat anak kita mau makan batu dia bilang makan batu. Bilang janganlah, kan jangan dimakan batu kan begitu. Kata jangan nggak boleh katanya. Sehingga banyak kerisauan. Nah, cerita-cerita saya sama istri, saking banyaknya kami kan bingung ini gimana ini ceritanya. Saya bilang sama istri saya, ibu kamu, ibu saya, itu dulu nggak ngerti parenting, nggak ada ngajar-ngajarkannya. Tapi kenapa anaknya bisa sebaik kita? Itu saya bilang. Kadang-kadang kalau saya lihat mak saya tuh sedikit-sedikit mukul. Secara psikologi parenting, anak-anak yang sering dipukul maka dia akan melawan kepada orang tuanya, menjadi anak yang nakal. Nah, saya pikir-pikir kok enggak ya? Ya kan harusnya begitu kan? Karena parenting tadi katanya. Maka saya bilang sama istri saya, kadang-kadang kita sebagai orang tua mungkin salah dalam mendidik anak, tapi doa kita lah yang akan menyelamatkan mereka. Orang tua kita dulu mungkin tidak paham cara parenting, sikit-sikit pakai tali pinggang, sikit-sikit pakai rotan, sikit-sikit pakai pemukul tilam. Pernah kena pemukul tilam? Saya pernah kena juga itu, memukul tilam. Nah, sekarang kan nggak ada lagi Pak, yang dulu orang pakai memukul, saya kena memukul tilam. Tapi doa mereka lah yang melangit dan menyelamatkan kehidupan saya, sehingga saya menjadi seperti sekarang, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang berbakti kepada orang tua. Maka doakan, jangan kita bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penutup dari bagian dari yang Nabi sebutkan tadi, wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat pada malam hari sementara orang-orang tidur. Di dalam salat kita doakan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Doakan anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Doakan cucu-cucu kita menjadi anak soleh, soleha dan berguna untuk nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada